Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Jemaah majelis yang mulia, sahibul bait yang mulia, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat taufik dan hidayah Allah. Terutama nikmat kita bisa duduk di majelis pada malam hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir berkumpul di majelis ini Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita, dan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, terlebih dulu kita mengambil barokah dengan membaca qasidah Muhammadiyah, dengan niat mudah-mudahan majelis kita itu kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب عجمي، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامع، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صديق الأقوال والكلم، محمد سابق بزكيها في محمد الطيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد الحاكم ذو الشرف، محمد محمد خير خلق الله من مضارين، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق به
محمد مجمل الهقان على عالمي محمد ذكر روح أوصينا محمد شكر فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صلاه الرحمن بالرحم محمد صفوة البريد رسول محمد طاهر للسائر حبيب محمد ضحك للضيف مكرم محمد جاره والله إلى يضامي محمد قامت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث شافعنا محمد نور الهادي من الظلام محمد القائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين جميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا رئيس سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني والشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله المنذري والشيخ زين بن عبد الشيخ عبد الرحمن صديق صاحب الولاية المنذري والشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الله التوكلي ووالدينا ووالديه وشيخنا وعلمنا واستاذنا أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبكراماتهم ويعيد علينا أولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasyidil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah majlis yang mulia, halaman 72 kitab Futuhul Arifin Tasawuf. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini, malam ini kembali dikumpulkan Allah di dalam majlis. Mudah-mudahan kita berkumpul di majlis ini, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita zahiran wa batinan, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman berkah. Amin ya rabbal alamin. Jangan bosan-bosan kita menuntut ilmu agama. Nabi yang menyuruh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Untuk ilmu itu ya Nabi, dari mulai buayan lahir sampai di liang lahat. Liang lahat itu kita masih nuntut ilmu. Ketika ditalkinkan, wahai bulan bin bulan, apabila datang kepadamu oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Itu kan sama mayit tadi menuntut ilmu. Sampai di liang lahat kita ini masih belajar, apalagi nanti hidup masih hidup. Jadi tidak ada istilah pensiun menuntut ilmu itu kan ada. Kalau kerjaan duniawi kita ada pensiunnya. 60 tahun dah yang PHK kan pensiun. Kenapa nang bubuhan yang nyuruh pensiun 60 tahun supaya kita ini menggawi akhirat. Dunia itu dilapas selapas-lapasnya aja. Suruh aja anak buah yang gawi urusannya. Marah orang lain yang gantikan posisi kita. Kita 60 tahun itu harus sibuk dan menyibukkan diri untuk menghadap Allah. Kira-kira mau 60 tahun berapa tahun lagi jatah umur kita? Paling 45 tahun, mana terasa 45 tahun mati. Ada yang aneh. Lah dipensiunkan, datang ke ulun. Alhamdulillah dulu aja. Ulun semenjak pensiunnya alhamdulillah sibuk ngurus kabun wah ini. Sibuk ngurus kabun. Bangga nyambat dia. Baru katanya pada astagfirullah sibuk pulang. Yalah, pagi aja pada bapak yang maka itu malah menjadi saja. Alhamdulillah guru jadi berpensiunnya ulun sibuk ngurus kabun pulangnya. Bangga, bepan kayak gitu tuh bangga. Jangan alhamdulillah guru semenjak pensiunnya ulun aktif di majelis, ulun aktif berjamaah, ulun istiqamah baca Quran. Alhamdulillah yang ada nih insya Allah cukup anak dan keluargaan mereka. Kan nyaman di dunia. Ini karena sibuk ngurus kabun pulang. Kalau aku mati di kabun, mati di kabun, mau ada orang tahu api lopin, bini di rumah, makanya mau bakal lahir lawan bini jangan bilang buli-buli nak ada mati di kabun 3 hari 3 malam kada dicari bini. Bininya tahan bil bakal lahir sebulan lawannya. Laki anak kada tahan 2 hari raung dah, mulai merayu dah, sayang dia. Ujungnya itu juga. Nah, jadi istilahnya
Mestinya kita dipensiunkan orang tuh ya kesempatan kita berparak dengan Tuhan, kesempatan kita. Dan alhamdulillah Allah sampaikan kita 60 tahun pensiun. Kesempatan kita. Bagaimana di lapas, mempiat banyak di Sikabun, 60 tahun dah, surah anak buah aja lagi ngurus. Nak paling Tuhan nak ngurus kampung abah di Pelangeran segala 100 baris. Langsung gitu lah. Kamu siapa kan kamu orang? Abah kita ini ganti kampung orang. Cuman dia abah dia makan kau pulang dia menakan ini. Anak paling nomor 2 tenaklah jaga rumah pitak 100 pintu di Sungai Beringin sana. Rumah siapa buat rumah orang juga. Abah disuruh jaga kandang. Kau pulang menakan. Udah serahkan ke anak buah. Ini modelnya tuh kayak kada percaya dengan anak buah. Sampai tuha lali masih ingin ngurus lagi. Allahu Akbar. Nah jadi artinya apa? Allah Ta'ala memberikan kita umur supaya kita ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup kita dimaulah Tuhan cemburu. Sudah cukup kita dimaulah Tuhan tadi murka gara-gara gawian kita yang selalu menduakan Allah dengan urusan-urusan duniawi. Cukup sudah, cukup sudah. Nah, sembahyang berapa menit? Sewaktu itu berapa menit kira-kira? 5 menit kali 5, 25 menit. Sisanya apa? Dunia yang kita gawi. Seharian di kadai, seharian di kabun, seharian mencari uang, seharian mencari duit. Bawa pandiran 25 menit 5 waktu. Itu pun ada yang kayak kilat sembahyangnya. 2 menit setengah. Paling keturunan pelinting Rosi aja gitu. Ancak mana. Dan kada berwirid pula, masalah oncat kalau hilang orang. Tasbihnya tertinggal bergulit pulang. Tinggal tasbih punya. Keluar belah betul. Tarik tapihnya marah. Jadi alhamdulillah kita itu syukur kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam duduk bermajelis ilmu. Halaman 72 lah. Boleh jadi Allah membukakan engkau pintu taat. Dinyamankan Tuhan kita ini berbuat ibadah, duduk di majelis, sholat jamaah, baca Quran dan berbuat baik dengan orang. Dan tiada dibukakannya pintu diterima doamu tadi. Dan boleh jadi diputuskannya atas engkau dengan berbuat dosa, maka ia menjadi sebab dalam kesampaian. Pilih antara dua. Nyaman berbuat taatkah atau rezeki lancar? Tentu nyaman berbuat taat. Jadi kadang-kadang kita minta, ya Allah sugihkan aku. Kada disugihkan Tuhan, cuman kita dinyamankan Tuhan berbuat taat. Itu lebih dari pemberian dan rezeki tadi. Ada orang yang minta langsung dikabulkan Tuhan, tapi dosa dinyamankan Tuhan yang gawe. Duit lancar, dosa lancar juga. Ini pada hakikatnya Allah Ta'ala murka dengan orang. Jadi kadang-kadang cara Allah memberikan seperti itu. Orang yang mengerjakan amal taat itu terkadangnya tiada diterima oleh Tuhan karena adanya sesuatu yang merusak pahala amalnya seperti ujub, riya atau lain-lain sebagainya. Maka orang yang beramal seperti itu lebih rusak daripada ketiadaan beramal. Tetapi jika ia memperbuat suatu kesalahan yang menjadi dosa, kemudian lalu ia insaf sadar dan mengaku atas kesalahannya, dan ia kembali kepada Allah dengan bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, maka dengan sebab dosa itulah ia dapat berhubungan rapat dengan Tuhannya. Dan dengan kerendahan hati khudu' dan tawadhu terhadap orang yang sangat mulia. Jadi kadang-kadang kita ini berbuat maksiat ada juga hikmahnya. Apa hikmahnya? Bila kita bertobat, kita merasa merendah, merasa. Kadang-kadang berparak dengan orang yang mulia supaya kenapa aku ini banyak bahari dosa. Mengakui dan merasa aku ini bahari banyak dosa itu lebih mulia daripada orang yang taat tapi merasa mulia. Itu hikmahnya. Allah menjerumuskan kita kadang-kadang berbuat dosa. Banyak dulu wali-wali Allah Ta'ala yang awalnya pendosa, pemabuk, penjina,
Perampok sadar, taubat, jadi wali. Banyak. Salah satu contoh misalnya Ibrahim bin Adham, Fudayl bin Iyad, Imam Abu Yazid Al-Bastami. Itu ulama-ulama itu dulunya, Masya Allah, pemabuk keras. Pemabuk keras. Nah, Fudayl bin Iyad ini di pasar itu tiap hari dilihat orang tenggen mabuk kejagaan. Tapi taubat jadi wali Allah Ta'ala. Istiqomah dia dalam ibadah. Jadi bagus kita merasa, aduh aku ini kada pantas para guru si anu, kada pantas para ustadz si anu, aku ini banyak dosa. Itu bagus tuh merasa kayak gitu. Jangan sampai merasa aku pantas jadi dokter presiden sama pada wali. Ini kan wali lah insya Allah aja. Siapa yang berkekawanan? Yang nyebut wali kan lali. Orang lali nyebut kita wali berarti lali kita. Dalam wali-wali ngaku tuh lah, ada wali ngaku walinya aja. Kemudian musannif menerangkan pula makna perkataannya tersebut, maksiatun aurasat zillan waftiqaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaran. Maksiat yang mewariskan kehinaan, artinya maksiat yang membuat orang merasa hina dan kefakiran lebih baik daripada taat yang mewariskan membuat orang merasa mulia dan kesombongan. Ada orang maksiat merasa hina, merasa kada pantas duduk dengan tuan guru, awak ini banyak dosa. Ini lebih mulia daripada orang yang taat merasa mulia dan merasa hebat. Nah, jadi jangan dikira nang duduk-duduk di pintas tenang dipandang Tuhan. Bisa aja nang di bawah hidup pinjong itu dipandang Tuhan. Hatinya bersih. Nang di atas nih, hati nih. Coban ganal dah. Semalam mau kan. Hati. Tasbih katik tak kosong. Di rumah ada sobat tasbih. Sekali duduk di pintas tasbih ganal nanti bisa sawit ke bawahnya kemana. Orang makatiknya bertarik. Allah. Lah, terlalu anu benar kalau bahasa karena kami lebay. Kadang-kadang bukan nang itu dipandang Tuhan, ada nang di pipinjong duduk nyerangan, siananya kopiah miring, kadang kancing baju terbuka, jelas kelihatan lubang pusat, jurang ulang. Allah, Allah wak ini dada papanya dibanding nang di pintas. Wak ini banyak dosa. Ini lebih mulia daripada yang di atas pentas merasa mulia. Nah, cuman kita nih nang ngarannya tamu lah, adab tamu itu kalau datang ke rumah orang itu di mana orang mempersilahkan, di situ kita duduk. Adabnya bukan masalah kita merasa mulia dan kadang merasa mulia. Misalnya nih orang ini kita tahu, kita nih orang tahu kita nih ustadz, kiai misalnya, tentu orang mempersilahkan di atas kalau ada duduk, nah diangkat orang enak duduk, ya tawadu aja. Itu bukan tawadu, itu tak duduk. Nah, mesti orang di atas tujuh sombong. Ini beradab, ada adabnya. Kita kalau bilang ke rumah orang, ke tempat orang, di mana tuan rumah tadi mempersilahkan duduk, situ kita duduk. Jangan bakal keras kalau tuan rumah nyuruh duduk di atas hamba, ya duduk di atas hamba. Nah, jangan pulang, aku di dapur aja. Karena ciri-ciri orang tawadu itu selalu di belakang di majelis, dalam majelis itu di belakang aja duduk itu ciri-ciri orang tawadu. Cuman inya merasa tawadu, nah ini kada boleh. Merasa jadi orang tawadu itu kada boleh. Nah ada pula adabnya, apa adabnya? Di mana tuan rumah mempersilahkan, di situ kita duduk. Misalnya pian masuk, silahkan tuan rumah tuh duduk parat dulu sih anunya, duduk situ. Dan dia nyaman duduk parat tuan dulu. Makanannya nyaman ya, nyaman. Yang lain yang tahu sebelah, tuan guru pasti menang gak? Nggak ada. Saya kadang mungkin orang nyuruh tuan guru yang tahu sebelah, tiga benar. Jam sih dia berceramah berliburan kan, dan lagi sih di minumannya punya putihnya, lok yang tamu sebelah, keluar yang nenggalah bersakit, nang di IG itu untung nggak untung,
Nah, timbai guru udang galah ulun dulu sering makan dengan Ustaz Fahruddin Nordo. Dan beliau tuh kalau ulun merasa beliau tuh termasuk ulama yang sangat tawadu. Dulu waktu ulun lagi halus sering dibawa sidin berceramah. Jadi kalau sampai di rumah kakaknya di pasar tuh makanan. Jadi makan berdua tadi, makan berdua. Kita ini kan supan para guru makan. Ambil sidin ikan dan timbai sidin ke piring ulun. Jangan gua ada mati. Alhamdulillah. Ditimbai guru. Oleh. Jadi karena kita nih supan mengambil lauk di depan guru itu supan. Cuman guru ini paham suah jadi murid bang juga. Nah, timbai sidin nah ikan dan tadi pasang paham bisa kan ikan dan nah, itu tuh nah, nyamannya para tuan guru. Jadi kita ini mengkadaalin para orang alim. Itu sudah buntat, bapak buntat lah, bukan buntatun alal buntat, jadinya sesadar zikir. Wah tingkah laku kada baik, berkawan dengan orang kayak gitu, kayak apa? Berubah. Aku guru aja nak merubah orang tuh, awak nang tak umpat. Guru lu kada apa lagi tuh malam minggu, malam Selasa. Mau nak merubah orang tuh, aku ada nyaman dengan insya Allah jadi berubah orang. Kayaknya kada hadir lagi malam Selasa, mana belum empat dibelecak di sini. Inya nang tak umpat. Sangka nang belecak umpat ke majelis inya yang umpat belecak dia. Tukang bandara pulang tuh habang kali nggak gantung beterai. Kalah terus dicicirati kawan. Kita nih makamnya lain, derajatnya lain kita nih jauh derajatnya tuh jauh derajatnya lain. Menang model-model kayak Gusmik lah, ada kiai di Jawa itu Gusmik itu dakwahnya itu di mana? Di tempat-tempat pelacuran, ya tempat-tempat pelacuran. Wali Allah Ta'ala. Beliau setiap malam itu minimal 5 pelacur yang ditobatkan beliau. Kan di Jawa tuh kenal pernah banyak wadah-wadah PSK. Tapi beliau berdakwah tentang tempat pelacuran itu banyak yang modalnya. Jadi masuk tempat pelacuran tadi, sidin runding begini tadi. Kemanaklah malamnya sampai begini. Itu kasih duit. Jadi malamnya parai. Nah, parai malam tuhnya bercocok tanam. Parai. Kadang tobat dikasih sidin modal tobat. Dan alhamdulillah banyak yang jadi yang hijrah pelacur-pelacur tadi. Itu kelasnya lain, Gusmik, ulama besar. Gus Dur aja cium tangan dengan beliau. Yang kayak kita berdakwah ke wadah-wadah. Di pinggir jalan boleh hati. Duduk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahwasanya perbuatan ini haram. Iya riba. Ya bang gratis. Ayo aja. Sekali aja lah ya. Nah rasanya sekali besoknya dia kawan hilang kopiah kan, hilang kopiah supannya mau kopiah nyaman rupanya ya. Kita ini ada makamnya lah orang kayak itu tuh makamnya luar biasa sudah. Jadi kita istilahnya tadi apa? Mana tadi? Aman berapa tadi? Nah, orang yang berbuat maksiat merasa hina lebih baik daripada orang taat yang merasa mulia. Tapi masalah perasaan ini bil qalbi, di hati. Bukan masalah penampilan kan. Oh itu kalau duduk di pintas tuh merasa mulia tuh sombong. Ada juga. Kadang ada yang duduk di bawah pinggul tuh nang harap lagi merasa mulia. Nih lihat ini. Aku nih tuan guru ganal. Duduk paling belakang. Ini tawaduk. Ini pengenalan orang tawaduk. Itulah jar Imam Ibnu Athaillah, orang yang sombong. Merasa tawaduk. Nah pakaian kayak itu juga. Itu pakaian surban ganal. Bulang ganal. Ini ria nih. Ada juga. Ini coba lihat aku nih. Pakaian rapi-rapi. Topeng pijit. Ini nang wali sejujurnya. Itulah orang yang sombong. Jadi kada kawan dilihat dari penampilan tidak bisa. Ya, sifat-sifat hati itu tidak bisa dilihat dari penampilan orang.
sama orang itu nang di Facebook tuh adalah orang bisa berbagi-bagi tuh. Ada nang komen situ aku baca itu tuh unggahan ya. Yang unggahan ini pasti dari nyumbang, yakin dah. Enggak ada dendam enggak apa tuh. Kenapa? Ini berbagi postingnya bagus. Justru ketika kita mengatakan ini ria, kita yang hatinya kotor. Kita yang hatinya kada baik, yang berarti orang. Dimana kita tahu orang tuh ria. Bisa aja orang tuh posting supaya dapat mau letakkan nang sugi-sugi ini hendak juga kap kayaknya tuh. Kadang tuh tergerak hati orang sugi ini atau misalnya hendak membuktikan nang donatur ini bahwa biaya pian, duit pian, makanan pian sudah kami sumbangkan. Kan bagus saja niatnya kayak itu. Kita nang buruk sangka, nah ini ria, ini sombong. Nah, sebenarnya kita yang salah, hati kita yang kotor. Ni'matani ma kharaja mawjud anhuma wala budda li kulli mukawwan minhuma ni'matun al-ijad wa ni'matul imdad. Ada dua macam nikmat. Tiada terlepas tiap-tiap yang dijadikan daripada keduanya dan tiada boleh tiada bagi tiap-tiap kainat makhluk daripada keduanya, yaitu nikmat dijadikannya engkau dan nikmat dipanjangkannya masa adanya dijadikan engkau. Salah satu nikmat dari Allah, kita ini diwujudkan Allah. Itu salah satu nikmat Allah. Kita ini diadakan Allah. Dengan kita diadakan Allah, kita kenal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu nikmat Allah. Lah, jadi nikmat wujud kita ini, nikmat adanya kita ini, syukuri dengan apa? Dia budut supaya beribadah. Banyak ibadah. Turun ke pasar mencari. Ya Allah, aku cari nafkah. Mau lepaskan kewajibanku ya Allah sebagai suami mencari nafkah. Selama pian mencari nafkah tadi di kantor, di kabul, di laut kita, selama itu pahala terus mengalir ke pian malaikat catat. Pahala. Jadi ibadah itu termasuk dia mencari nafkah. Nah, didatangkannya kemanfaatan dan ditolaknya kemudaratan. Maka jika tiada nikmat ijad ma'adakan, tentulah tiada didapat seluruh alam. Dan jika tiada nikmat imdad, pertolongan Allah, tentulah semuanya jadi binasa seketika juga. An'ama 'alaika awalan bil ijad wa saniyan bitawalil imdad. Pertama, diberinya nikmat atas engkau dengan diadakannya engkau. Kedua, dengan bersembungnya masa adanya engkau. Maka apabila kita mengetahui bahwa adanya kita itu dari Allah Ta'ala dan kekal adanya juga dari Allah Ta'ala, ya kita ini imbah meninggal dibangkitkan Tuhan itu kekal tuh. Jadi ada beberapa makhluk yang atas izin Allah dikekalkan nanti di akhirat. Di antaranya surga, neraka itu kekal. Nah, atas izin Allah yang maha kekal. Nah, cuman pertanyaannya kita ini kekalnya di mana? Surga kan neraka itu. Mun kekalnya di surga, alhamdulillah. Kalau dalam kitab yang lain itu, dalam kitab Tambihul Ghafilin, itu kalau hari Sabtu anak berkunjungan ke rumah orang tuanya kalau di surga. Kalau hari Minggu orang tua berkunjungan ke rumah anaknya kalau di surga. Saling kunjungan. Ini kita nih kita mudahan masuk surga berada. Kehilangan Roki. Nah, kita ke rumah Fajri ada lagi. Nah, ke rumah Fajri Roki. Di mana guru? Cari kalau tahu nih malaikat. Nah, jam malaikat kada ada tamu. Mana Fajri? Nah, sekali tuh kena smackdown di Malaysia. Gara-gara dia kayak menghiyau bebinian malam minggu. Gara-gara itu transit kalau di neraka. Itu kan dihijau. Jadi bawa kunjungan kita di surga. Nah, kunjungan rami pang di surga tuh sudah. Di surga tuh kita kadang uyuh lagi beramal. Kalau kau di surga kita guru berpengajian, arai ada lagi pengajian. Pihan kita banyak nyaman lokang sudah. Nang dinikmati bilanya lelakian tidak dari diri. Ini tuh jadi
Apanya hanya makanan dimakan. Surga tadi apanya ikat dijapai-japai. Allah Akbar. Benyaman ya. Makanan tuh nang makin dimakan tuh di surga tuh makin benyaman. Di dunia ini makanan makin dimakan makin mual parut. Durian, durian apa nang banyak isinya tuh kan? Musang kek, ya kan? Itu bijinya kecil, bijinya halus tapi isinya masya Allah. Itu kalau sampai sebiji makan mual bisa muntah. Padahal nyaman mahal lah. Di surga makin banyak makan makin benyaman. Tujuan kita manui bidadari. Makin banyak bidadari yang kita setubuhi, makin banyak. Allah Akbar. Ribuan bidadari masih kong lalakinya kita ini diberi kekuatan kayak 100 lalaki. Ini kayak Fajri ini kekuatannya 100 lalaki. Jadi mau 100 bidadari itu paling setengah menit selesai. Supaya semangat kita ini beribadah ya. Jangan sampai gara-gara bebinian di dunia ini kita malah maksiat kepada Allah Ta'ala. Nunggu ya kawin gue, rayu-rayu bebinian, mau menyiapkan jodoh pian kada akan kepian. Nah, tapi mau kada jodoh pian kada rayu gala, tetap ini akan melirik pian. Nya betakun kena guru, siapa nama kopiah habang rajin? Fajri lah, sampaikan salam ke guru dah. Salam apa? Salam takziah. Itu mati orang. Salam rindu. Bukan salam takziah meninggal. Iya li guru, ini hidup masih orangnya. Astagfirullah, aku meninggal guru kepala pada kau. Salam rindu rupanya. Ya Allah. Ini paling senang dah baca nang tasawuf inilah tanah hati. Jadi kita nih ada itu sudah nikmat dari Allah Ta'ala. Pas kita keluar masuk tuh nikmat dari Allah. Nyaman melihat kesana kesini nikmat Allah. Nyaman berjalan melangkah kesana kesini nikmat. Yang paling hak nikmat Allah itu kita bisa beribadah, bisa duduk di majelis, bisa sholat jemaah, bisa baik dalam keluarga. Itu nikmat yang ganal, yang besar dari Allah. Dunianya cukup, akhiratnya dicukupkan. Itu nikmat sudah, disyukuri aja lah gitu lah. Insya Allah tanda Allah sayang dengan kita. Maka apabila kita mengetahui bahwa adanya kita itu dari Allah dan kekal adanya juga daripadanya Allah, yakinlah kita bahwa semua kita, bahkan seluruh alam berhajat kepadanya Allah. Kita yakin kita ini wujud karena Allah, ya kan? Lawasnya kita, kekalnya kita hidup nanti setelah dibangkitkan karena Allah. Bahkan seluruh alam jagat raya ini semuanya sumbernya dari Allah yang menciptakan. Maka wajib kita berkeyakinan bahwa seluruh alam akan berhajat kepada Allah. Dan ia Allah kaya daripada yang lain siapapun. Seluruh dunia hendak mencelakakan kita, tapi jar Tuhan kau selamat kita. Seluruh dunia hendak menyelamatkan kita, tapi jar Tuhan celaka kita. Jadi hajatnya tuh ke Tuhan aja lagi. Artinya apa? Bolehlah manusia ini kita jadikan wasilah perantara, tapi ujungnya Allah juga. Itulah ziarah ke sini, ke Wali Songo, ke Guru Sapat. Mintanya ke Allah. Dan berkat Syekh Abdul Rahman Siddiq, ya Allah kabulkan hajat. Berkat Wali Songo, ya Allah kabulkan hajat. Bukan mintanya ke beliau, karena mintanya tetap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah papanya berhimmat ziarah sampai ke Jawa, sampai ke Banjar sananya. Jauh benar minta ke sana tuh. Ulik dari juga kabul ya, masih kakak itu hidup. Ada juga montong nang kayak ini. Nah rupanya aku selidiki, ini kada kawan daftar kurang duit. Sarikinya dengan panitia ada kawan kurang lagi ya. Betinya di Facebook itu sangat tip cerita. Kacau juga. Jadi kadang-kadang kita nih, orang tuh sudah benci dengan kita, baik tidak kita, ada salah. Tapi mau sudah orang tadi sayang sama kita, salah gala kita, jujur tuh.
Makanya cari cintanya orang tuh, sayangi orang. Minimal jar Nabi, bila orang tuh hendak sayang wan kita, bitabassum, senyum, sering senyum, supaya orang suka dengan kita. Yang kedua, dengan sering ngasih hadiah lah, sering ngasih hadiah dan sering senyum. Kalau orang tuh sudah cinta dengan kita, sudah ketuju dengan kita, salah gala kita bisa bujur, apalagi bujur. Tapi kalau sudah orang tuh benci dengan kita gara-gara dendam, merarang utang, bujur gala kita bisa salah. Nah, jika itulah manusia itu kebanyakannya. Faqatuka laka zatiyatun urudul asbab mudzakiratun laka bima khafi 'alaika minha wal faqatu zatiyatu la tarfa'uha al-awarid. Berhajatnya engkau adalah zati, pokok atau asal bagimu, dan mendatangnya sebab-sebab itu peringatan bagimu dengan barang yang samar atasmu daripada hajatmu itu. Dan berhajat yang pokok tiada menghilangkan akan dia oleh yang mendatang. Telah disebutkan bahwasanya sekalian alam itu berhajat dari asalnya, berhajat dijadikan dan dikekalkan. Maka untuk memperingatkan kepada hambanya, Allah datangkan bermacam-macam sebab dan perkara yang mengarasi atas hambanya itu, seperti sakit, supaya apa? Kita ingat dengan Tuhan. Apalagi lapar, supaya apa? Ingat dengan Tuhan. Apalagi haus, itu teguran Tuhan, peringatan Tuhan supaya kita ini sadar dengan siapa kita ini berhajat. Kan gitu? Bila sudah garing, bila sudah sakit, meriang awak. Apa yang dikeluarkan suara kita? Allah. Allah. Coba mau sehat, inur, yayang bebek, itu panang di telepon sudah garing. Allah. Ya yayang bebek, ngapa abang garing lah? Allah. Kan syukur aja panggil bila digaringkan Tuhan. Apalagi sakit gigi, bangkak tulang gusi, betul gilingan di pipi. Allah, orang mandiri. Allah, yang bapak dia tampar kamu. Orang sakit gigi ini jangan dipandiri. Makanya salah satu orang sakit nang kada boleh dihilangi orang sakit gigi. Jadi pian kalau ada kekawanan garing jangan langsung dihilangi. Aku nih lo sakit apa? Punya sakit gigi jangan dihilangi, makruh hukumnya. Pian mehilangi orang sakit gigi itu bukan mengurangi, menambah. Pian ngatok lawangnya tuh bergantar giginya di kamar. Duk, Allah. Siapa pula datangnya? Maka datang tuh minjem duit pulang 100. Pantun pulang. Kalau gengnya ke gigi kan. Apa kabarnya? Pulang ke sekolah ujian fisika. Biar lulus, rajin belajar biar lulus. Supaya silaturahim kita selalu terjaga. Minjem dulu 100. Allah. Tumbuk si bin langsung. Kawan sakit gigi minjem duit. Ya Allah lah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Suratul Najm. Kita baca fikih sedikit. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 84 petunjuk indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah berjamaah itu ya. Sunnah di dalam berjamaah ada 10. Pertama, jangan berdiri makmum kecuali setelah selesai iqamah. Ya, jadi kita lah selesai qabliyah, orang qamat, selesai qamat hanya berdiri. Jangan nang waktu hanya orang qamat, Allahu Akbar, berdirian dah. Jangan, selesaikan dulu qamat. La ilaha illallah. Baca doa qamat. Berdiri ya, usullah hukumnya. Kemudian yang kedua, meratakan shaf. Nah ini insya Allah shaf kita ini rata karena ada bakarpet. Orang bahari kan ada bakarpet, jadi harus rata shafnya lah. Bila kada rata, itu akan menghilangkan fadilah jemaah yang 27. Kemudian yang ketiga, menyuruh meluruskan shaf, terutama bagi imam. Mulai dulu ke kanan ke kiri, sufufakum baina taswiyatus sufu min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan. Cuma kadang-kadang kalau kita
memadahi makmum di belakang istau atau sau. Itu makmum di belakang tuh banyak ada apa? Berbisik makmum. Ada imam. Sau musim sau tahu. Di makmum di Abangnya semalam datang dari Rumbai aja. Lalu pulau Palas namanya Mansaunya. Dan akhirnya udah berkisah sahur di belakang. Jadi langsung aja dapatkan luruskan sholat. Wah, kan tegas. Ada imam di belakang pertama di masjid itu. Sebelum takbir yang boleh ke belakang dulu. Aku marangot imam lain. Ini luruskan ya, dapatkan baru tampar. Tapi tampar itu ada banget. Cuman tegas kayak itu nah. Jadi makmum di belakang itu pasang. Dapat kan. Ya sidin bertakbir. Pokoknya bila belum rapat kan hendak sidin takbir. Diam sidin marangot. Bila rapat hanya sidin oleh ke depan, hari kiblat hanya takbir. Amun kada rapat jangan harap sidin takbir. Ada namanya itu tuh. Ada juga sebagian guru tuh kada mau tahu langsung aja takbir. Anak ada orang di belakang ada juga itu. Kada itu pakai istau itu kada ada lagi langsung takbir. Karena sidin yakin nih pasti rapat sudah sabda. Kemudian lagi yang keempat bahwa menyaringkan imam akan takbiratul ihramnya dan takbir intikalnya dan sami Allahu liman hamidah. Ini khusus imam lah. Imam sunnah takbiratul ihram nyaring suaranya. Takbir intikal itu maksudnya perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, hendak ruku, hendak iktidal, itu takbir intikal namanya. Dan sami Allahu liman hamidah itu sunnah dikuatkan suaranya. Imam makmum jaga. Ini kadang makmum 4 nyari jadi imam. Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Ini hati imam atau tampar di belakang. Yang kelima, muwafaqah orang yang masbuk akan imamnya pada segala zikirnya. Jadi kalau kita masbuk, misalnya nih imam sudah 2 rakaat subuh, rakaat kedua, kita baru datang. Berarti kan kita tertinggal serakaat. Imam pakai kunut rakaat kedua, ya kita kunut juga. Walaupun kita hanya rakaat pertama. Kenapa? Karena status kita masbuk. Kecuali yang kadang ikut imam duduk tahiyat akhir. Jadi kalau duduknya itu imam tahiyat akhir, kita tetap duduk tahiyat awal. Tapi bacaannya kayak apa bacaan imam sampai habis juga tuh. Nah, imam kunut juga. Berarti 2 kali kunut nih Ustaz subuh tuh. Iyalah, karena kita masbuk. Lagi bang masbuk. 2 kali kunut sampai 3 rakaat subuh 3 kali kunut. Tapi nanti 3 rakaat ini mau lah. Kisah menantu tuh. Dia merumah mintuha. Haratan lagu mintuha kan jadi imam. Minta tuh harap lagu mintuha harap juga. Amin. Sekalinya subuhnya 3 rakaat. Demi Tuhan ngapa 3 rakaat demi nantu besok rakaat boleh gimana ya umurinya mintu habis kena tampar itu nasi Tuhan. Yang keenam bahwa makmum merapatkan saf sesamanya. Yang ketujuh bahwa jangan dimulai saf yang kedua melainkan setelah sempurna saf yang pertama, dan begitu caranya pada segala saf-saf yang kemudiannya. Habisakan saf yang pertama, panuhakan dulu hanya saf yang kedua. Cuman cara nyambungnya udah penuh saf pertama, datang nih kita, maka berdiri pas di tengah di belakang imam. Jangan dipinjong berdiri nyorangan, kata hantu ulang dipinjong. Nah, berdiri pas di tengah imam, nanti datang lagi satu sambung kanan, habisakan panukan. Lihat kiri, itu cara menyambungnya. Nah, jangan dari pinjung dulu, jadi tengah dulu awalnya tadi, sejajar dengan imam. Kemudian bahwa jangan lebih jarak antara imam dan makmum itu lebih daripada 3 hasta. Antara makmum dan imam, kakinya nih maksudnya kaki imam kaki makmum lebih dari 3 hasta, kada dapat pahala jemaah lagi. Kada dapat pahala jemaah lagi. Yang 27 itu kada dapat. Lebih dari 3 hasta. Jadi meningkat 3 hasta atau kurang itu lebih bagus daripada lebih. Kadang-kadang ada di sebagian di kampung tuh, belum ada di mana hari itu. Sejadah imam jauh mandak ke hadapan. Nyorangan imam di hadapan. Jadi imam itu nggak dapat akan aku dikatakan. Sian imam di hadapan surangan. Nah, jadi jangan lebih dari 3 hasta jarak imam dan makmum.
Dan jarak makmum saf pertama, saf kedua, jangan lebih dari 3 hasta. Kemudian yang ke-9 bahwa terkemudian makmum daripada imamnya pada geraknya tadi. Jadi jangan makmum tadi makmum baik apalagi mendahului imam. Yang ke-10 bahwa makmum berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain terkemudian dari imam. Imam ruko sempurna hanya kita ruko. Imam bangkit dari ruko hanya kita bangkit dari ruko. Nah, coba contohkan. Nah, supaya kita ini jadi makmum paham. Jadi nah, contohnya Fajri imam kiblat sana, kiblat sana. Coba Fajri rukuk belum lagi. Nah, ini aneh uluni makmum lah. Kayak apa gerak makmum tuh yang bagus mau pati imam. Ayo Fajri rukuk. Allah baru aja. Nah, rukuk. Ulang-ulang. Allah. Nah, sempurnakan dulu rukuk. Ini kan udah sempurna kan? Nah, hanya ulun di belakang Allah. Bangkit dari rukuk. Badalawasan kita kayaknya. Nah, coba ayo. Sami Allah. Bangkit. Sudah lah. Jadi cara ulun mengikuti imam si Fajri ini, Fajri bangkit dari rukuk, Sami Allah liman, udah tegak, udah lurus, hanya ulun Sami Allah liman. Nah, kemudian sujud lagi. Sujud ini caranya yang paling afdal makmum itu ketika dahi imam sudah nempel di lantai, baru makmum turun. Contoh, sujud itu. Nempel kan? Ya Allah. Itu. Udah ada ya. Paham lah? Nah ini kadang-kadang kita bertanya, Ustaz, apa cara ngikut imam tuh? Apa serempak kadang imam kadang? Imam rukuk, Allahu Akbar, sempurna rukuk imam, hanya kita Allah. Nanti imam bangkit dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah, udah sempurna iktidalnya baru Sami Allahu liman. Itu yang lebih afdal. Ya. Kalau serempak dengan imam musad, makruh hukumnya. Kalau dua rukun mendahului imam, batal sembahyangnya. Nah, jadi jangan diudahi imam. Narannya kita makmumnya harus lihat ngikut imam. Nah, jangan mendahului. Hah? Ada yang paling diurusi itu. Belum tuh tadi. Udah imamnya lambat, aduh sekali aja tarawih suara. 11 nyarang Allah. Dingin lontong lah. Jadi makanya kita menjadikan imam tuh ya cepat, jangan ancap apa cepat, jangan lambat pun dia terlatih lah kayak itu lah. Habis sudah. Jadi itulah yang disunahkan sebagian di dalam sembahyang berjamaah. Wa ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ala wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi min anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah acara kita
haul akbar di majelis kita ini tanggal 11 nanti ya, Kamis malam Jumat. Penceramahnya Kiai Taufikur Rahman ya kan? Siapa? Iya, Ustaz Kiai Depri Sulaiman Hamdani atau Kiai Petro dari Jakarta. Kebetulan beliau insya Allah mengisi pertama di tempat kita ini. Ya, nah, tadi rencana sudah dicetak amplop haulnya, cuman ada kesalahan katanya sedikit. Nah, nanti diharapkanlah kepada jemaah untuk membawa, mana tahu ada keluarganya yang ingin sedekah dan menyumbang. Ya, insya Allah nanti di grup diumumkan insya Allah. Ini waktu terus berjalan, insya Allah sekitar berapa hari lagi? Tak lama lagi ya, sudah sampai sebulan kan? 2 mingguan lagi ya, 2 mingguan insya Allah. Mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna